kembali lagi dalam channel YouTube saya, Omar Muhammad. Nah, channel YouTube ini akan kembali ya setelah kita vakum sekitar 2 minggu. Itu akan kembali membahas tentang buku-buku yang baru dibaca nih, yang insya Allah akan memberikan banyak insight dan mungkin bakal memberikan kepada teman-teman wawasan baru mengenai sesuatu. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan buku ketiga ya di konten channel kita ini ya sekarang, yang terbaru yaitu The Origin of Tyranny yang dikarang oleh Percy Neville Ure. Nah, ini terbitannya dari penerbit Alfabet. Lembarnya itu 409 halaman jumlah tebal halamannya ya teman-teman. Jadi ya saya sangat merekomendasikan buku ini ya. Nanti akan saya jelasin kenapa. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelumnya klik like and subscribe buku saya dulu. Nanti kita obrolin nih pelan-pelan mengenai tentang isi dari buku ini. Nah, kalau dari buku ini sendiri kan sebagaimana kita kasih tahu ini terjemahan. Dosennya ini kalau nggak salah dia itu dosen sejarah dan dosen politik dari Oxford University. Jadi di sini teman-teman bisa menemukan pembahasan-pembahasan tentang pemerintahan yang sifatnya tirani dari di masa Yunani kuno maupun di daerah-daerah sekitarnya seperti Mesir kuno, dan di sini juga sedikit dibahas tentang Irak, tapi fokusnya lebih ke Mesir kuno. Teman-teman bisa baca di sini. Mesir kuno, lebih ke Yunani kuno. Jadi teman-teman akan di sini akan menemukan gimana pemerintahan tirani itu bertahan di daerah-daerah atau daerah negara kota Yunani kuno ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa temukan di sini mengenai pemerintahan di Athena ketika dia itu menggunakan konsep tirani dalam pemerintahannya serta asal usul kenapa sih bisa ada tirani di Athena, itu bisa teman-teman pelajarin dari halaman ini. Terus juga ada beberapa pulau lain seperti Sparta yang terkenal dengan militernya. Nah, teman-teman ini bisa belajar nih di sini, atau bukan belajar sih, lebih ke menambah wawasan teman-teman mengenai Sparta tuh seperti ini tiraninya, seperti ini oligarki yang akhirnya menjadi tulang punggung dari pemerintahan tirani yang memerintah di Sparta serta asal usulnya. Kemudian teman-teman bisa lihat nih di sini ada tempat-tempat lain, salah satunya ya tadi seperti yang saya sebut Mesir kuno, ada Roma teman-teman, ada Samos, Lydia, Argos dan Korintus dan Roma. Nah, teman-teman bisa di sini ya mempelajari lebih mungkin spesifik ya mengenai tirani itu dari apa sih sumber kekuatannya. Teman-teman bisa menemukan di sini mengenai gimana uang menjadi sumber kekuatan dari pemerintahan tirani-tirani ini. Kemudian pasukan-pasukan dan channel politik yang nantinya teman-teman akan paham kenapa sih zaman dulu tuh bisa muncul diktator, kenapa sih di zaman dahulu tuh bisa timbul diktator yang di daerah yang pemerintahannya sebenarnya awalnya demokratis seperti Athena. Nah, di sini teman-teman, karena Percy Neville Ure sendiri ini ahli dalam sejarah dan politik di zaman antik atau zaman Yunani kuno, nah teman-teman bisa elaborasi di sini. Ini buku ini tuh kalau kita makin baca ya, kita akan nyelemin, ternyata tirani itu di masa dulu tuh sudah ada gitu. Tirani itu di masa dulu tuh sudah sangat terorganisir. Tirani itu di masa dulu tuh ya sama aja kayak sekarang. Kalau di zaman dulu itu ada keuangannya, ada channel-channel politik, didukung juga dengan keadaan masyarakat yang nggak pasti, dan bahkan mungkin
sangat menghambakan tirani nyanjung tirani itu sendiri gitu teman-teman. Jadi di buku yang sebesar 410 halaman ini, meskipun mungkin bahasanya agak berat ya, bahasanya agak ilmiah, bahasanya agak ini, tapi cukup ringan kok karena cukup berurut. Nah, di sini juga teman-teman bisa belajar sedikit mengenai peristiwa-peristiwa ya, kayak konflik Yunani Persia, dan sedikit juga disinggung Roma itu kayak gimana waktu itu. Terus disinggung juga kepada mengenai, kalau dia ada teman-teman lihat dalam buku ini nantinya teman-teman bisa lihat kayak peran keagamaan juga, faktor kuil agama, di mana agama juga menjadi hegemon yang membuat terjadinya tirani di sini. Di sini juga dibahas ya banyak kok pembahasan yang seperti yang kalau boleh ngulangin tadi pernyataan saya, misalkan Athena dari demokrasi ke tirani gimana konstitusinya itu akhirnya dijadikan sebagai atau dimanipulasi menjadi sebuah dasar untuk melakukan tirani. Nah, mungkin ini video yang paling singkat dari saya, walaupun ya ini video keempat ya, kita udah lama libur. Dan saya sendiri juga sedang sibuk banyak pekerjaan. Nah, kurang lebihnya dalam video ini ya saya mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan dalam sekitar pembahasan kita yang 7-10 menit ini teman-teman bisa tertarik untuk membeli bukunya gitu. Karena menurut saya Yunani kuno dan komponen tirani yang ada dalam peradaban Yunani sendiri maupun peradaban ya nantinya akan menjadi dasar dari peradaban Romawi dan peradaban selanjutnya akan menjadi kayak landasan ya, atau lebih tepatnya akan menjadi dasar untuk teman-teman mungkin kalau bagi yang minat sejarah untuk melihat atau memahami perkembangan berikutnya dari tirani yang berlaku di zaman kedua. Itu saja dari uraian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.